Iya, hari ini mau mengajak kita semua untuk sama-sama mencoba melakukan sesuatu yang Tuhan senangi gitu ya. Yang Tuhan sangat suka kita melakukannya, yaitu talk about Him. Berbicara tentang Tuhan. Berbicara mengenai Tuhan. Kepada siapa? Kepada semua orang yang kita temui. Kepada semua orang yang ada di hadapan kita, ada di samping kita, di tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada, di keluarga kita. Tuhan suka sekali pada saat kita berbicara tentang Dia. Ya, jadi hari ini mau mengajak satu hal yang sederhana, tapi sangat luar biasa karena Tuhan suka itu. Gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau ngajak kita semua untuk membaca kitab Kitab Ester. Kitab Ester ya. Namanya Ester. Kitab Ester ayat pasal 6 ayat 1 gitu ya. Jadi ini cerita pada kerajaan Persia pada saat itu, pada saat Ratu Ester sedang dipakai sama Tuhan begitu ya. Kemudian kita baca ayat 1, 2, 3, ini ceritanya. Nanti yang pengen tahu cerita lebih lanjut tentang Ester bisa baca sendiri di rumah seperti apa. Jadi pada saat itu pada malam itu raja, ayat 1, malam itu juga raja tidak bisa tidur. Jadi rajanya nggak bisa tidur ini. Raja lagi nggak bisa tidur, kemudian tiba-tiba dia bertitah kepada ajudannya bahwa coba bawa kitab pencatatan sejarah, catatan-catatan yang ada gitu. Coba bawa kitab itu, bawa buku itu. Lalu dibacakan buku pencatatan sejarah, ternyata buku ini adalah buku untuk mencatat semua hal yang sudah dilakukan untuk si raja. Semua hal yang sudah pernah dilakukan oleh orang-orang siapapun itu untuk si raja. Jadi ada tugas, ada ajudan-ajudan dari raja yang bertugas untuk mencatat gitu. Jadi dicatat ya. Kemudian ya malam itu kemudian diminta untuk datang bukunya kemudian bacakan. Kemudian ternyata di situ ada catatan tentang saudaranya Esther, yaitu Mordekai. Gitu ya. Nanti coba dibaca lagi bagaimana hubungannya. Dan Mordekai ini ternyata dicatat di sana itu pernah melakukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting, sesuatu yang berguna untuk si raja. Ternyata pada saat Mordekai melakukan sesuatu itu dicatat. Dan percayalah bahwa di situ bukan cuma Mordekai tapi ada banyak orang yang lain kayak gitu. Jadi dicatat. Setelah dicatat, ayat ketiga bertanyalah raja. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Oke. Ternyata perbuatan Mordekai dicatat dan kemudian bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Gitu ya. Jadi raja bertanya, loh reward apa yang sudah dikasih kepada Mordekai atas apa yang sudah dilakukan itu? Ya, ini kan menarik. Jadi dicatat dan kemudian raja bertanya, reward apa yang sudah? Kemudian jawab biduanda. Apa itu biduanda? Ya sudah itulah. Biduanda, jadi ajudan dari raja yang bertugas itu belum ada raja, belum ada dia anugerahkan apapun. Dan pada saat ini kita nanti baca lebih lanjut, bisa dipastikan bahwa pada saat raja bertanya bahwa apa reward apa dan ternyata belum ada padahal dia melakukan sesuatu yang berharga untuk raja dan berguna, maka bisa dipastikan bahwa akan ada reward. Betul ya? Bahwa reward itu nanti akan diberikan kepada Mordekai. Dan ini menarik sekali, kenapa? Karena cara ini diberitahukan kepada Tuhan memberitahukan kita bahwa cara ini juga Tuhan pakai ternyata. Cara ini Tuhan pakai. Ternyata Tuhan mencatat banyak hal. Mencatat apa? Mencatat kita. Menarik bukan? Pada saat Tuhan mencatat kita dan apa yang kita lakukan, kita baca di Maleaki. Iya, baca di Maleaki. Saya urutannya berbeda dengan yang tadi pagi. Tapi kita baca di Maleaki pasal 3 ayat 16. Maleaki itu ada di agak pojok. Jadi dicari Maleaki di akhirnya perjanjian lama Bapak Ibu Saudara. Maleaki 3 ayat 16. Tuhan bicara begini. Beginilah berbicara satu sama yang lain bahwa Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan memperhatikan dan mendengar apa yang dilakukan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan di sana ditulis sebab sebuah kitab peringatan, di sini peringatan ya, tapi seharusnya namanya kitab yang untuk mengingat.
kitab untuk mengingat itu ditulis di hadapan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ini menarik sekali. Saya waktu dapatkan ini terus saya pelajari gitu ya. Coba untuk search, coba untuk mendengar apa yang sudah pernah digali oleh orang-orang. Ternyata Tuhan mencatat apapun yang kita lakukan. Tuhan mencatat. Tuhan menulis. Supaya apa? Supaya ingat. Ya. Tuhan yang ingatannya luar biasa saja itu mencatat. Bagaimana dengan kita? Kita yang ingatannya mungkin terbatas, apakah kita mencatat atau tidak? Nah ini Tuhan ajar. Ajar hal yang sederhana sekali. Dia mencatat. Ayo mencatat. Apapun yang kita alami, kebaikan-kebaikan Tuhan, kasihnya Tuhan. Dan Tuhan bilang kan, ayo menghitung hari. Hitunglah hari-hari kita. Berarti kita mencatat banyak hal. Kita menghitung, memanfaatkan waktu dengan baik. Gitu ya. Tuhan menulis, mencatat, mengingat segala hal tentang kita. Ini menarik sekali. Dan Tuhan bilang di Wahyu 20 ayat 11-12. Pada zaman akhir nanti dia membuka kitab tersebut. Dia membuka kitab-kitab yang ada dan semua nanti akan diberikan reward sesuai dengan apa yang tertulis di sana. Gitu ya. Jadi Tuhan menulis, Tuhan mencatat, Tuhan mengingat. Ini menyenangkan sekali untuk kita. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa bagaimana sih ketaatanku? Apa hasilnya gitu ya? Tuhan lihat nggak sih? Tuhan dengar nggak sih? Apa yang tadi ada klip yang di awal itu, ya kan? Terbiasa berdoa sampai doa rasanya biasa. Ya, dan kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak dilihat sama orang lain dan kita merasa bahwa nggak dilihat sama orang lain gitu loh. Kita melakukan untuk siapa? Aku melakukan untuk Tuhan, tapi juga pengen dilihat sama orang lain. Kadang-kadang seperti itu, kan gitu. Kadang-kadang aku sudah melakukan ini, diam-diam tidak dilihat orang. Apakah Tuhan melihatnya? Kadang-kadang kita berpikir apa yang kita lakukan itu sia-sia mungkin. Karena kita tidak melihat hasil secara langsung, kita tidak melihat reward secara langsung. Tapi ternyata bukan kita saja Bapak Ibu Saudara. Ya. Di zaman Daud, penulis kitab Mazmur, Asaf juga mengatakan hal yang sama di Mazmur 73. Gak ada di sini ya, gak apa-apa ya kita coba buka ya. Mazmur 73, Asaf, seorang pemazmur yang luar biasa, yang sangat percaya Tuhan tentunya. Mazmur 73, itu juga mengatakan hal yang sama. Nanti kalau misalnya kita baca Mazmur ini, dia mengeluh banyak hal. Dia bilang bahwa aku cemburu sama pembual-pembual, aku cemburu sama kemujuran orang fasik. Dia mengeluh gitu Asaf ini. Senang kan? Yang ditulis dalam Alkitab ternyata keluhan-keluhan, ya kan? Jadi dia mengeluh, kenapa begini, kenapa begitu. Dan kadang-kadang kita sering melakukan itu. Sampai di ayat ke-13, Asaf mengatakan seperti ini. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Tuhan, apakah yang kulakukan ini sia-sia gitu. Apakah pelayananku sia-sia gitu. Karena gak terlihat hasilnya. Apakah apa yang aku ceritakan pergi ke orang-orang tentang Tuhan sia-sia? Apakah pemberianku sia-sia yang tidak dilihat orang ini? Dan Asaf juga mengalami hal itu. Kalau kita baca lagi, misalnya di Maleaki lagi ya. Maleaki ayat 3, pasal 3, ayat ke-14, ini juga ungkapan perasaan kita kadang-kadang. Dikatakan di sana, ini Tuhan yang ngomong. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Ayat 14. Maleaki 3 ayat 14 sampai 15. Adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan alam semesta alam? Oleh sebab itu kita ini juga menyebut berbahagialah orang yang gegabah. Ini dikatakan gitu ya. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Kadang-kadang kita berkata begitu. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang tidak sia-sia. Kenapa? Karena semua dicatat sama Tuhan. Sama seperti Mordekai tadi. Mordekai dibilang
Oh ternyata ada dicatat. Dan raja menyiapkan rewardnya. Yusuf dilupakan, bukan? 2 tahun dilupakan oleh juru roti. Juru minum. Salah satu di antara mereka. Oke, dilupakan 2 tahun. Tapi apakah Tuhan lupa? Tuhan tidak lupa. Tuhan mencatat. Tuhan menulis. Tuhan mengingat semua yang kita lakukan. Tentu ayat ini buat gentar ya. Sebenarnya pada saat baca ini sangat gentar sekali jadinya. Antara senang dan gentar. Ya kan? Senang kenapa? Berarti perbuatan-perbuatanku selama ini yang tidak pernah dilihat sama orang, itu dilihat Tuhan. Itu dicatat Tuhan. Dan itu membuat sangat bersemangat untuk melakukan hal-hal melayani Tuhan walaupun tidak dilihat orang. Enggak apa-apa. Tidak dilihat, enggak paten gitu. Ya kan? Enggak apa-apa enggak dilihat orang. Yang penting saya tahu bahwa saya dilihat Tuhan. Itu yang tak pegang selama ini. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, walaupun tidak dilihat orang, tidak apa-apa. Karena dilihat Tuhan. Itu senangnya. Gentarnya adalah, tahu kebalikannya bukan? Ya kan? Berarti semua hal yang kita kurang taat, berarti kan juga dilihat sama Tuhan. Dan apakah dicatat? Ada. Kita tidak membahas itu hari ini, tapi ada. Itu dicatat juga. Tapi satu hal, karena kita tidak membahas itu ya. Satu hal yang perlu kita pegang sama-sama adalah Tuhan bilang bahwa mereka yang datang kepadaku itu akan diampuni dan dia akan lupa semua kesalahan kita. Itu perlu dipegang. Oke, tapi yang hari ini kita mau bahas adalah bahwa Tuhan mencatat banyak hal-hal yang baik, banyak hal-hal yang taat yang kita lakukan. Contoh, Tuhan catat apa? Tuhan catat perbuatan kita. Tuhan mencatat semua perbuatan kita. Kita coba baca di Wahyu 2. Ada Ibrani 6 ayat 10, tapi kita baca di Wahyu 2. Kadang-kadang kita bilang bahwa orang lain tidak tahu apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan. Orang lain tidak tahu apa yang saya lakukan. Tapi kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu dan dia catat. Wahyu 2 ayat 2 dikatakan begini. Aku tahu semua pekerjaanmu. Aku tahu jerih lelahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu. Aku tahu kesetiaanmu. Bagaimana engkau tidak sabar terhadap orang jahat. Ya, dan bagaimana engkau mendapati mereka pendusta. Ayat 3. Aku tahu engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Aku tahu kata Tuhan. Walaupun orang lain tidak tahu. Aku tahu engkau tidak mengenal lelah kata Tuhan. Ayat 3. Ayat berapa lagi? Ayat 9. Ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Tapi Tuhan bilang, kau boleh bilang kau susah dan miskin. Tuhan bilang, namun engkau kaya di sana. Karena dia tahu hati kita dan apa yang kita lakukan. Dan aku tahu fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Mereka-mereka yang memfitnah kita. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat di mana tahta iblis, yaitu tempat di mana banyak godaan, di mana tempat di mana penuh kejahatan, gitu ya. Dan dia tahu engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Dia tahu itu. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Aku tahu kata Tuhan. 19. Tuhan tahu segala pekerjaan kita. Walaupun ada yang banyak yang tidak tahu. Tuhan tahu baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada pekerjaan yang pertama. Dan Tuhan tahu apa yang kita lakukan walaupun mungkin sekali lagi orang lain tidak tahu itu. Kadang-kadang kita melihat bahwa ada yang, contoh saya tadi pagi, ada yang di depan begitu ya. Oh dia kelihatan sama orang, tapi kita tidak pernah tahu bukan apa yang ada di dalam hati mereka.
Bisa jadi mereka sedang bergumul, mereka sedang mengalami sesuatu, tapi dengan penuh ketaatan, mereka tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Atau yang tidak kelihatan, yang jadi usher, yang jadi kameramen, yang di belakang, di kotak belakang itu, yang gentleman di parkiran, gitu misalnya. Ada banyak hal yang kita lakukan yang mungkin orang lain nggak tahu, tapi kita taat dan Tuhan tahu itu. Yang menarik dia bukan cuma tahu loh, dia catat. Dicatat Bapak Ibu Saudara. Ini hadiah yang luar biasa bukan pada saat kita mengetahui hal itu. Dicatat apapun yang kita lakukan. Dicatat dengan jelas dikatakan di sana dan dia tahu. Kemudian Tuhan juga tahu percakapan kita. Ya, kalau kita baca di Maleakhi 3 ayat 16 tadi. Dikatakan beginilah berbicara satu dengan yang lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan pada saat berbicara itu pasti berbicara tentang Tuhan. Dan dia tahu itu dikatakan di sana Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Dan sebuah kitab ditulis di hadapannya bagi orang-orang tersebut. Jadi pada saat kita ngomong tentang Tuhan, kita cerita tentang Tuhan, dia tahu. Dan sekali lagi, bukan cuma sekedar tahu. Dia catat Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang sangat menyenangkan menurut saya. Hal yang sangat menarik. Bagaimana pada saat kita berbicara tentang kasih-Nya Tuhan, kebenarannya Tuhan, kuasanya Tuhan. Dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, ternyata Tuhan dengar dan Tuhan pakai, Tuhan catat, Tuhan ingat. Beberapa lagi yang Tuhan ingat. Itu adalah air mata kita. Ya, air mata. Kalau kita pakai tisu dan kita buang sekaligus dengan umbel-umbelnya gitu kita buang gitu ya. Tapi Tuhan bilang dia tampung. Ada semacam tabung ya, kirbat. Kirbat itu dari kantong kulit binatang, kirbat yang ditampung air mata kita. Tentunya ini bukan air mata buaya. Ya. Kita kalau ketemu sama orang yang punya air mata buaya kita tahu, iki buaya iki. Maksudnya air matanya buaya gitu kan. Kalau kita aja tahu orang, kalau kita yang manusia aja tahu, masa Tuhan nggak tahu? Nah maksudnya ya, jadi yang ditampung adalah air mata yang betul-betul karena ketaatan kita. Misalnya kita lagi kesusahan, kita lagi ada masalah, tapi kita berpegang sama firman Tuhan dan iman sampai betul-betul minta tolong sama Tuhan. Dan air mata itu keluar, wah itu berharga sekali. Ditampung. Atau kita mendoakan orang lain, mendoakan keselamatan orang lain, kita mendoakan mereka-mereka yang dekat sama kita atau mereka yang Tuhan taruh dalam benak kita, dalam bayangan kita. Dan sampai keluar air mata itu ditampung sama Tuhan. Kalau curah hujan dihitung berapa mili per hari, ini berapa mili per hari ini ditampung sama Tuhan. Dan yang menarik bukan cuma diingat, tapi dicatat. Air mata kita, kerinduan hati kita juga Tuhan tahu. Tapi hari ini saya mau membahas yang tentang ini. Bagaimana Tuhan suka dan Tuhan ingat percakapan-percakapan kita tentang Tuhan. Ya. Di akhir dari slide ini ada QR code-nya untuk PPT-nya. Jadi nanti bisa diambil. Ya. Jadi Tuhan senang pada saat kita berbicara tentang Dia. Bukan. Ya. Tuhan senang pada saat kita berbicara tentang Dia. Dan Tuhan senang pada saat kita berbicara tentang kuasanya dengan penuh semangat. Ya, sebenarnya bukan Tuhan, kalau misalnya kita ingat baik-baik, bukan cuma Tuhan yang senang. Kita juga senang kan pada saat dibicarakan. Betul gak sih? Kita senang loh waktu dibicarakan. Yang baik tentunya. Kalau dibicarakan yang jelek ya soal yang gak senang gitu ya. Kita senang dibicarakan tentang orang-orang berbicara tentang kita yang baik. Senang sekali. Itu perasaan yang saya harap semua bisa memahami. Misalnya siapa? Ezra gitu misalnya, Ezra Vero. Terus kita bilang, Ezra Vero tuh lagi bikin puding. Pudingnya enak loh, ini promosi jadinya. Ya. Pudingnya enak loh. Terus misalnya sekarang malu gitu ya. Tapi percaya nggak pada saat kita berbicara tentang itu, dia senang. Percaya nggak? Iya kan? Senang kan? Atau siapa gitu melakukan sesuatu. Oh dia baik sekali gitu.
Senang kita pada saat kita dibicara. Loh kita aja lo senang. Loh kalau kita senang dibicarakan orang yang baik tentunya. Gitu ya. Tuhan terlebih senang. Karena Tuhan bukan cuma melihat apa yang kita bicarakan saja dari luar. Tapi dia juga melihat apa yang hati kita rasakan pada saat kita membicarakan itu. Dia senang sekali. Apalagi kalau kita bersemangat menceritakannya. Beberapa contoh di Alkitab. Gembala. Ini kisah Natal. Dan semua sudah tahu ini kisah Natal. Ya. Bahkan anak-anak TNT dan Kindle juga tahu kisah Natal. Ya kan? Bagaimana waktu kisah Natal, kemudian gembala-gembala itu diberitahu oleh malaikat gitu kan. Kamu akan menemui bayi Yesus. Bayi yang akan menyelamatkan umat manusia. Dia luar biasa. Dan pada saat pertemuan malaikat dan mendapatkan kabar yang luar biasa itu, kita coba baca di Lukas 2. Lukas 2. Oke. Setelah malaikat-malaikat itu memberitahu, kemudian cepat-cepat para gembala bilang, ayo kita pergi ke sana, ayo kita pergi ke sana. Gitu. Ada perjumpaan, ada kabar, ada sesuatu yang menarik yang Tuhan sampaikan. Kemudian mereka pergi, kemudian ketemu dengan bayi Yesus, menjumpai ayat 16, menjumpai Maria dan Yusuf yang sedang berbaring dalam palungan, bayinya maksudnya, berbaring dalam palungan. Kemudian ayat 17 dikatakan, lalu ketika mereka melihatnya, mereka cerita tentang apa yang diberitahukan tentang Kristus. Mereka cerita tentang Kristus. Dan mereka cerita dengan penuh semangat sampai semua orang yang mendengar itu heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Gembala-gembala di sana waktu itu pada zaman itu dianggap mereka-mereka yang tidak berpendidikan, mereka-mereka yang ya kan. Dan bisa bercerita seperti itu, mereka takjub dengan cerita itu. Dan mereka terberkati tentunya dengan itu. Tapi Tuhan senang itu. Tuhan senang pada saat gembala-gembala itu bercerita tentang dia. Bercerita tentang bayi Yesus dan apa yang akan dikerjakan. Bercerita tentang keselamatan yang ada. Semangat itu gembala-gembalanya. Lari gitu kan pasti. Kemudian siapa lagi? Hana. Lanjut ke atas. Lukas 2 ke bawah. Lukas 2 juga. Ada Hana. Karena pada saat Yesus dibawa pergi ke bait Allah. Kemudian bertemu dengan Simeon. Ada seorang perempuan tua di sana. Seorang janda berumur 84 tahun. Dan melihat Kristus, kemudian apa yang dilakukan? 84 tahun, Lukas 2 ayat 38 dikatakan, dan pada ketika itu juga datanglah Hana ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, karena dia bertemu dengan si anak, bertemu dengan juru selamat, dan dia sangat terpesona dengan itu, dan apa yang dilakukan oleh Hana? Dan ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bisa dibayangkan seorang wanita berumur 84 tahun dan sudah tua begitu ya. Dan dia bercerita kepada semua orang yang ada di sana. Bisa membayangkan excitementnya Hana pada saat menemukan sesuatu tentang Tuhan dan berbicara tentang Tuhan dengan penuh semangat. Dan Tuhan senang itu. Kenapa Tuhan senang? Karena dia ingat itu. Buktinya dia ingat, dia catat itu Bapak Ibu Saudara. Dicatat di mana? Loh kita barusan baca loh masih ditanya itu. Kita barusan tanya, dicatat. Menjadi catatan yang dibicarakan sama banyak orang, gembala-gembala dan perempuan tua 84 tahun ini. Kenapa? Karena dia berbicara tentang Tuhan. Tuhan catat. Contoh yang lain. Wanita Samaria. Banyak juga yang sudah tahu tentang ini. Ya kan? Banyak yang tahu tentang ini. Dan dia begitu terpesona, terkagum-kagum, terheran-heran dengan perjumpaannya dengan Kristus, dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melakukan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Bagaimana Tuhan Yesus bisa tahu semua dosa-dosanya. Dan kita tahu perempuan ini adalah perempuan berdosa yang punya sekian suami. Bukan suami tepatnya malah. Ya kan? Dan sampai dia pergi ke sumur ini di tengah hari di mana tidak ada orang lain. Kenapa? Karena dia malu Bapak Ibu Saudara. Semua yang pernah mendengar khotbah tentang perempuan Samaria pasti tahu bahwa dia malu dengan dosanya. Bahwa semua orang tahu bahwa dia adalah wanita berdosa. Bahwa semua orang tidak mau dekat-dekat dengan dia. Ya kan? Dia malu.
malu sekali. Tapi begitu bertemu dengan Kristus, mengalami perjumpaan itu, mengalami sesuatu kebenaran yang muncul gitu ya. Apa yang dilakukan? Yohanes 4 ayat 28. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Perempuan orang berdosa ini, yang terkenal sebagai orang berdosa ini, yang malu ketemu sama orang sebenarnya, gitu ya. Kemudian dia, tanggal 28, setelah bertemu dengan Yesus, dia dengan penuh semangat, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota, di mana ada banyak orang yang kenal dia sebagai wanita berdosa, dan berkata kepada orang-orang di situ, dan dia berkata, mari lihat, di sana ada seseorang yang telah mengatakan kepadaku segala sesuatu yang sudah kuperbuat. Bapak Ibu bisa bayangkan, dia ini sedang membeberkan dosanya, bukan? Dia mau bilang, orang itu sudah tahu kelemahanku, dosaku. Orang itu tahu bahwa aku ini wanita yang berdosa, aku ini orang yang lemah, aku ini orang yang kalian hindari, aku ini orang yang memalukan, kan gitu ya. Tapi dia dengan semua keberdosaannya, begitu ketemu sama Kristus, dia justru bilang bahwa aku bermegah dengan kelemahanku. Untuk memperkenalkan Kristus pada orang lain. Kenapa? Karena dia bertemu sama Kristus. Bahkan kelemahannya pun dibeberkan. Dikatakan di sana, mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia itu Kristus gitu ya. Maka orang-orang yang tidak suka dekat dengan dia itu, mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa di mana seseorang yang berdosa kemudian bermegah dengan keberdosaannya untuk memperlihatkan Kristus yang lebih nyata, Kristus yang lebih berkuasa. Dan dia bercerita tentang Kristus. Dan dia membawa orang datang kepada Kristus. Dengan penuh semangat. Dan Tuhan tahu. Bukan cuma sekedar tahu. Tuhan catat. Tuhan catat semua percakapan kita tentang dia. Semua yang kita alami. Ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di sepanjang Injil kita nanti bisa baca gitu ya. Tapi kita coba lihat di Markus 1. Markus 1 misalnya mulai ayat 20. Markus 1 mulai ayat 23 gitu ya. Di mana ada orang kerasukan setan, kemudian Tuhan menghardik keluar dari orang itu. Kemudian setelah keluar, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu lalu menjerit dan keluar daripadanya dan orang-orang takjub. Orang-orang ini takjub, kenapa? Karena melihat. Karena melihat ada pengalaman, ada mujizat, ada kuasa yang terjadi karena Kristus. Dan karena takjub, mereka lalu memperbincangkannya. Mereka memperbincangkannya, lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Yudea. Tuhan senang pada saat kita berbicara tentang dia. Sampai menyebar dan semakin banyak orang yang berbicara tentang dia. Tuhan senang itu, Tuhan catat. Kemudian apalagi? Kemudian di ayat setelah itu dia pergi ke rumah mertua, ke rumahnya Petrus gitu ya, Simon Petrus. Kemudian ibu mertua Simon Petrus terbaring di sana. Sakit demam, gitu kan. Kemudian menjelang malam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Lalu berkerumunlah seluruh penduduk kota dan ia menyembuhkan banyak orang. Kenapa bisa ada orang datang? Karena dengar. Kenapa bisa dengar? Karena ada yang membicarakannya. Berbicara tentang Tuhan. Itu Tuhan sangat senang, Bapak Ibu Saudara. Hal yang cukup mudah sebenarnya kita lakukan ya. Ada banyak contoh yang lain, silakan dibaca sendiri. Ada waktu di mana Tuhan melarang. Tuhan Yesus bilang, jangan ceritakan. Karena dia tahu waktunya belum tiba. Tapi di waktu yang lain dia bilang, beritakan kepada seluruh isi rumahmu. Beritakan kabar ini kepada orang-orang. Beritakan Injil.
Beritakan, ceritakan. Tuhan senang sekali lagi. Saya hari ini cukup sederhana sebenarnya hanya mau mengingatkan kita semua bahwa Tuhan senang pada saat kita bercerita tentang Dia. Tuhan senang itu. Bagaimana cara kita bisa bercerita tentang Dia? Kalau ada perjumpaan, kalau ada pengalaman. Ya kan? Dan itu kapan? Itu dalam hari-hari kita. Pada saat kita punya pengalaman dengan kasih Bapa, pengalaman dengan kebenaran Kristus, dapat suatu perenungan tertentu gitu ya, yang sangat memberkati, pengalaman dengan kuasa Roh Kudus, ada sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa lakukan, tuntunan Roh Kudus semata kayak gitu ya. Ada kebetulan-kebetulan mungkin yang tidak mungkin tidak ada kebetulan itu dalam Tuhan. Semua sudah diramu sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa. Ada perjumpaan dan ada pengalaman. Baru kita bisa cerita. Kita tidak akan bisa cerita pada saat kita nggak punya pengalaman sama Tuhan. Yang jadi hal adalah setiap hari itu seharusnya pasti ada pengalaman. Karena Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita bangun pagi aja nggak mampu bangun sendiri kok. Kita bernafas sekarang aja loh. Nggak mampu sendirian. Apalagi kalau ada pengalaman-pengalaman di mana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Yang jadi masalah adalah apakah kita cukup sadar dengan itu atau tidak. Tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara, tiap-tiap hari itu ada hal besar yang Tuhan lakukan. Tiap-tiap hari itu ada kejadian-kejadian yang pasti bisa membuat kita sadar kasihnya Tuhan. Karena kita gak mampu. Buat kita dapat kebenaran firman Tuhan ternyata seperti ini. Dan kita diberikan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Atau ada kuasa-kuasa yang lain. Ada pengalaman itu. Karena dengan pengalaman kita bisa cerita sama orang. Jangan disimpan sendiri. Saya rendah hati soalnya. Jadi saya simpan sendiri. Yang jadi hal, Tuhan suka kita berbicara tentang Dia. Justru kita gak tinggi hati pada saat kita berbicara tentang Dia. Justru sebenarnya kita sedang, mungkin kalau misalnya saya bercerita tentang sesuatu, tentang kejadian mujizat yang saya dapatkan, maka sebenarnya saya sedang berbicara tentang permasalahan saya. Betul ya? Saya sedang berbicara tentang kelemahan saya, tapi Tuhan yang mampukan. Saya bukan sedang tinggi hati itu, saya sedang berbangga sama Tuhan saya dan saya sedang berbangga dalam kelemahan saya karena Tuhan saya luar biasa. Kan gitu. Cerita, pada saat ada perjumpaan baru bisa cerita. Tapi kalau nggak sadar dan hanya bergantung sama diri sendiri setiap hari, maka kita akan sulit untuk tahu. Sulit punya pengalaman bersama dengan Kristus. Kemudian apa? Ada semangat untuk memberitakan. Ada semangat untuk memberitakan. Kayak seperti orang gembala itu dan gembala itu Hana, Ibu Hana, wanita Samaria dan semua orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus itu semangat untuk bercerita. Kalau ada semangat untuk memberitakan, maka sebenarnya kita akan mencari kesempatan untuk bercerita. Ya enggak sih? Nggak ada kesempatan kita akan pikir gimana cara untuk menceritakan pengalaman ini. Cerita. Tuhan senang kita bercerita tentang Tuhan dan Dia catat. Lalu ada sukacita karena dicatat sama Tuhan. Kita manusia bisa lupa. Sering lupa sama kebaikan. Kalau keburukan orang mungkin lebih mudah ingat ya. Tapi kalau kebaikan sering lupa, ya kan? Tapi Tuhan nggak lupa. Tuhan tidak pernah lupa dengan ketaatan kita. Dia bilang bahwa aku tidak lupa, aku catat dan engkau menjadi milik kesayanganku. Dia catat. Ini hal yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Hanya bercerita, mengalami dan bercerita. Kita tidak sedang menghardik orang untuk masuk neraka gitu ya dan menyadarkan kesalahannya. Enggak, kita cuma bercerita. Kita cuma bercerita tentang Tuhan dan kejadian-kejadian pengalaman hidup sehari-hari kita dengan Tuhan. Kita cuma bercerita. Orang mau dengar atau tidak, ya seharusnya mereka dengar karena kita bercerita gitu ya. Tapi kalaupun mereka tidak dengar, ya sudah, so be it. Kita cuma bercerita. Dan Tuhan senang. Saya ini sudah ngomong bolak-balik. Saya mengulang sering kali. Sering ini. Tuhan senang, Tuhan ingat, Tuhan catat. Karena pada saat kita bercerita tentang Dia, when we talk about Him more, we will talk to Him more. Ya kan?
dalam segala kondisi. Kita lagi susah. Cerita tentang Tuhan. Tidak mungkin tidak ada hal yang bisa kita syukuri. Tidak mungkin tidak ada keajaiban Tuhan pada saat kita sedang susah. Cerita tentang Tuhan. Tapi mau cerita tentang Tuhan, kita akan ngomong sama Tuhan terlebih dahulu. Baru kita cerita sama Tuhan. Waktu kita marah, cerita tentang Tuhan. Tapi waktu kita mau cerita tentang Tuhan, kita pasti ngomong sama Tuhan terlebih dahulu. Jadi Tuhan bukan cuma suka kita ngomong ke Dia. Tuhan juga sangat suka kita ngomong tentang Dia. Cerita kejadian-kejadian kita. Bapak, Ibu, Saudara, jangan disimpan sendiri. Itu menyenangkan Dia dan itu dicatat. Seharusnya kita punya sikap tidak sabar untuk bercerita tentang keajaiban Tuhan. Punya sikap, aku mau cerita. Cerita, saya WA ke siapa kayak gitu. Saya mau cerita tentang Tuhan. Dan Tuhan catat. Pesan hari ini sesederhana itu. Ayo kita sama-sama lebih sering bercerita tentang Tuhan. Kemarin saya sempat WA pergi ke grup pembapaan. Saya bilang begini. Ayo kita, karena dapat ini gitu ya. Ayo kita bicara tentang Tuhan. Kasihnya Tuhan, kebaikannya Tuhan, kuasanya Tuhan kepada semua orang yang kita temui. Kadang-kadang kita berpikir, aku akan cerita besok gitu ya. Terus kita lupa gitu kan. Pernah gak kejadian seperti itu? Ya kan? Mau cerita besok. Sampai kalau di IG itu kan ada late post. Itu kalau ingat masih bisa late post. Kalau enggak kita lupa dengan kebaikan Tuhan dan kita buat itu hilang begitu saja. Ayo bicara dengan orang-orang yang kita temui, cerita. Bicarakan tentang Tuhan karena itu yang Dia ingin kita pikirkan dan lakukan. Pertanyaan refleksi untuk semua kita. Apakah kita lebih banyak dan lebih bersemangat membicarakan tentang Tuhan atau membicarakan yang lain? Atau bicara tentang pekerjaan kita? Atau malah kita lebih semangat bicara tentang kesusahannya kita? Lebih semangat berbicara tentang masalahnya kita? Bukan lebih semangat bicara tentang Tuhan kita dan keajaiban-keajaibannya? Atau kita lebih semangat bicara tentang uang mungkin? Saham mungkin? Atau apapun? Kita lebih semangat bercerita tentang apa? Biarlah itu menjadi refleksi untuk kita masing-masing. Yang mau saya ingatkan untuk kita semua, termasuk saya sendiri. Berbicara tentang Tuhan. Karena itu yang Dia catat di dalam bukunya. Mari kita berdoa. Kita berdoa yuk. Kami bersyukur untuk Tuhan. Untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap detil-detil kehidupan yang Tuhan bawa kami dari kami bangun pagi sampai kami tidur di malam hari. Ada waktu 24 jam Tuhan di mana Tuhan bekerja penuh Allah Roh Kudus yang menolong, menuntun. Dan kami minta bantuan Tuhan untuk kami bisa celik mata rohani kami dan sadar dengan apa yang Tuhan lakukan. Dan ajar kami untuk bercerita dengan penuh semangat Tuhan. Kami mau menyebarkan kasih Tuhan. Kami mau menyebarkan kebenaran Tuhan. Kami mau menyebarkan kuasa Tuhan. Pengalaman-pengalaman kami kepada semua orang yang kami temui. Tuhan tolong. Kami mau Tuhan catat. Kami mau Tuhan catat. Kami bersyukur sekali. Tuhan yang pimpin kami masing-masing. Dengan semua keberadaan kami. Dengan semua permasalahan yang kami punya saat ini. Dan kami mau melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Dan kami akan sebarkan Tuhan. Bersyukur sekali. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Allah Roh Kudus yang berbicara pada kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.